Diam-diam aku digugat cerai oleh mertuaku. Saat persidangan dimulai ia syok ketika tahu aku adalah anak orang kaya raya dan mertua menyesal telah menggugat cerai diriku. Fitri melipat baju-baju yang baru diangkat dari jemuran. Tangannya cekatan. Setiap lipatan rapi, sejajar, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan dalam hidupnya. Sinar matahari sore menyelinap masuk dari sela-sela jendela kayu ruang tengah rumah itu, memantulkan debu-debu halus di udara. Di luar, terdengar suara ibu mertuanya, Nyonya Rini, berbicara cukup keras di dapur. Kalau bukan karena anakku, kamu itu makan dari mana? Punya kerjaan juga cuma guru honorer, gaji kayak gitu mana cukup buat hidup? Fitri menarik napas dalam, tidak menjawab. Sudah sering ia mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Bukan hanya dari mulut sang mertua, tapi juga dari tetangga sekitar yang kadang ikut menyinyir tanpa tahu apa-apa. Ia memilih diam. Diam yang bukan karena kalah, tapi karena tak mau membuang tenaga untuk membalas yang tak penting. Satu demi satu baju selesai dilipat. Ia menaruhnya di atas nampan rotan, siap dibawa ke kamar. Ketika berjalan melewati ruang makan, matanya menatap sebentar ke arah ibu mertuanya yang sedang duduk menyeduh teh sambil menonton sinetron. Perempuan parubaya itu melirik Fitri sebentar, lalu berpaling tanpa berkata apa-apa. Di kamar kecil yang menjadi tempatnya beristirahat bersama Budi, Fitri menaruh baju di lemari. Kamarnya tak luas, hanya cukup untuk tempat tidur, lemari kecil, dan meja belajar mungil. Dindingnya sudah mengelupas di beberapa bagian, tapi Fitri tidak pernah mengeluh. Ia terbiasa hidup nyaman, tapi tidak manja. Itu prinsip yang ia pegang sejak kecil. Ponsel Fitri bergetar. Sebuah pesan dari kepala sekolah tempatnya mengajar masuk. Besok jangan lupa datang jam 7 ya Bu Fitri. Kita ada rapat kurikulum. Fitri membalas dengan singkat, lalu mengunci ponselnya. Ia kembali ke dapur, membuat teh hangat untuk Budi yang biasanya pulang pukul 5. Air mendidih, uap mengepul. Aroma teh melati menguar lembut. Ia menaruh 2 cangkir di nampan, satu untuk dirinya, satu untuk suaminya. Tak lama, suara motor terdengar dari depan rumah. Fitri tersenyum kecil, buru-buru menghampiri pintu. Ia membukakan pintu sebelum Budi sempat mengetuk. Sudah pulang? Sapanya lembut. Budi melepas helm, wajahnya tampak lelah. Iya, tadi macet. Di perempatan ada truk mogok. Fitri menerima tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja kecil di ruang tengah. Aku sudah bikin teh. Mau langsung minum atau mandi dulu? Budi tersenyum sekilas. Minum dulu, deh. Mereka duduk berdua di ruang depan, menghirup teh hangat sambil berbincang ringan. Fitri menceritakan muridnya yang tadi membuat kesalahan lucu saat menulis soal. Budi tertawa kecil, meski matanya terlihat kurang fokus. Fitri tahu, Budi sedang banyak beban di kantor. Tapi seperti biasa, ia tak mau membebani suaminya dengan keluhan rumah. Sore berganti malam. Fitri mulai menyiapkan makan malam, nasi, sayur bening, dan tahu goreng. Ia memasak sendiri, meskipun tinggal di rumah mertua, karena Nyonya Rini jarang ke dapur. Sejak ayah Budi meninggal 5 tahun lalu, Nyonya Rini lebih sering menghabiskan waktu dengan nonton televisi atau ke rumah tetangga. Saat makan malam tiba, Fitri menghidangkan makanan di meja makan. Nyeng. Rini datang sambil mengibas-ngibaskan kipas tangan. Hari ini cuma masak ini? Sayur bening sama tahu doang? Tumben irit, komentarnya sambil duduk. Fitri tersenyum tipis. Kemarin kan sempat masak ayam, Bu. Sekarang pengen yang ringan. Lah kalau tiap hari ringan, nanti Budi kurus. Kamu itu mikir apa nggak sih jadi istri? Budi yang baru duduk hanya diam. Fitri tidak menatapnya, hanya memindahkan tahu ke piring mertuanya. Saya tambahin, Bu. Selesai makan, Fitri mencuci piring-piring. Budi masuk ke kamar lebih dulu. Ketika Fitri menyusul, ia melihat Budi sudah tertidur, masih dengan pakaian kantor. Fitri pelan-pelan membantunya melepas kemeja, menyelimuti tubuhnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap wajah suaminya. Lelaki yang dulu ia pilih karena ketulusan, bukan karena status. Dulu, ketika mereka pertama kenal, Fitri memang sengaja menyembunyikan siapa dirinya. Ia hanya bilang,
Kedua orang tuanya sudah tiada, dan tinggal bersama nenek di desa. Itu tak sepenuhnya bohong. Ia memang lama diasuh neneknya yang sederhana. Yang tak diketahui siapapun. Ayahnya adalah pemilik salah satu perusahaan kontraktor terbesar di kota. Ibunya seorang dosen terkenal di universitas negeri. Tapi Fitri memilih jalan sendiri. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan karena nama besar keluarganya. Namun, ternyata menjadi sederhana tak membuat orang memperlakukanmu lebih baik. Justru sebaliknya. Keesokan paginya, Fitri bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, menyiapkan baju kerja Budi, lalu bersiap ke sekolah. Ia berjalan kaki sejauh 700 meter ke jalan besar untuk naik angkot. Sekolah tempatnya mengajar memang tak jauh, tapi jalan menuju sana sepi dan berbatu. Ia selalu membawa payung dan sepatu cadangan jika hujan turun. Di sekolah, ia disambut anak-anak muridnya dengan senyum lebar. Bu Fitri! Bu Fitri! Teriak mereka ceria. Ia tersenyum, menyapa satu persatu. Mengajar membuatnya merasa hidup. Di antara banyak luka dan penolakan, ruang kelas adalah satu-satunya tempat ia merasa dihargai sepenuhnya. Seusai pelajaran, ia sempat mengobrol dengan guru senior. Fitri, kamu ini pinter, sabar, cantik pula. Tapi saya kok lihat kamu makin kurus ya? Di rumah sehat-sehat aja kan? Fitri hanya tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Padahal di rumah, ia sering lupa makan karena sibuk mengurus semuanya sendirian. Dan seringkali pula, makanan yang ia masak habis duluan sebelum sempat ia cicipi. Suatu sore, ketika ia pulang, ia mendengar suara mertua dan tetangganya, Bu Narti, mengobrol di teras. Dari awal aku nggak sreg sama Fitri. Mukanya sih lemah lembut. Tapi entah kenapa aku ngerasa dia itu ada yang ditutup-tutupin. Nggak terbuka orangnya. Gaji kecil, kerja cuma jadi guru honorer. Lah buat apa? Ya, mungkin karena cinta kali, Bu Rini. Budi kan memang anaknya lurus. Lurus? Iya. Tapi jangan sampai dia dimanfaatin. Saya itu cuma takut dia nyimpen sesuatu. Jangan-jangan dia punya utang, atau malah udah pernah nikah sebelumnya. Siapa yang tahu? Fitri berdiri diam di balik pintu. Dada sesak, mata berkaca-kaca. Ia menggigit bibir, menahan air mata agar tak menetes. Ia kembali masuk kamar, mengganti baju, lalu duduk termenung di tepi ranjang. Malamnya, ia bicara dengan Budi. Mas, aku boleh tanya sesuatu? HM. Budi sedang menatap layar ponsel. Kalau misalnya, kamu tahu aku punya masa lalu, kamu masih mau bersamaku? Budi menoleh. Masa lalu gimana? Ya, misalnya, aku bukan seperti yang kamu kira. Budi tertawa kecil. Kamu kenapa? Kayak sinetron aja. Aku tahu kamu orang baik. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Fitri hanya mengangguk. Dalam hati, ia ingin bercerita. Ingin membuka semua. Tapi ada ketakutan. Takut akan berubah segalanya. Hari-hari terus berjalan. Fitri menjalani rutinitas yang sama. Pagi ke sekolah, siang pulang, sore mengurus rumah, malam menyiapkan keperluan besok. Nyeng. Rini semakin sering menuduh Fitri diam-diam menerima uang dari luar. Aku ini bukan orang bodoh, Fitri. Kamu kadang beli sabun yang harganya mahal. Uang dari mana kalau bukan dari orang lain? Dari uang saya sendiri, Bu. Saya menyisihkan sedikit dari honor saya tiap bulan. Halah, jangan sok pinter kamu ya. Kalau kamu main belakang, kamu keluar aja dari rumah ini. Jangan bawa-bawa anak saya. Fitri tak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan perih. Semua pengorbanannya selama ini serasa sia-sia. Tapi ia tetap bertahan. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia pernah bersumpah dalam hati, pernikahan baginya adalah ibadah. Tapi tak ada yang tahu. Bahkan cinta paling tulus pun bisa hancur jika terus diinjak. Dan hari itu, mulai terasa semakin dekat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tapi suasana rumah itu tetap dingin terhadap Fitri, bahkan ketika ia melakukan segalanya. Sekali waktu, ia bahkan mulai mempertanyakan kepada dirinya sendiri, apakah mencintai Budi saja cukup untuk bertahan? Suatu pagi,
Fitri seperti biasa bergegas bangun sebelum fajar. Ia menanak nasi, menyiapkan sarapan, membersihkan dapur. Tapi ketika ia membuka kulkas untuk mengambil sayur, ia terkejut. Semua bahan masakan yang kemarin ia beli dengan uang pribadinya hilang. Tak ada sisa daging, tak ada tahu, bahkan telur pun habis. Yang tersisa hanya 2 ikat bayam layu dan setengah batang wortel. Fitri melangkah ke ruang makan. Di sana, mertuanya duduk dengan santai, menyeduh kopi sambil memegang ponsel. Bu, maaf, daging dan bahan makanan kemarin kemana ya? Nying. Rini menoleh sekilas, lalu melanjutkan menyeruput kopi. Oh, itu aku kasih ke tetanggaku. Kasihan anaknya lagi sakit, butuh makan enak. Fitri mengangguk pelan, menahan napas dalam dada. Ia tak diberitahu, tak diajak bicara. Padahal ia yang belanja dari uang gajinya sendiri. Tapi tentu saja, tak ada yang peduli. Ia kembali ke dapur, memasak seadanya. Sayur bening dan telur dadar tipis yang ia beli sendiri di warung sebelum subuh. Hari itu, Budi pulang agak larut. Ketika masuk rumah, ia langsung duduk di sofa tanpa bicara. Fitri menghampirinya dengan senyum lembut. Mas mau makan sekarang? Budi menggeleng. Tadi makan di luar sama teman kantor. Oh, ya udah. Mau teh hangat? Enggak usah. Fitri menunduk. Ia beranjak ke dapur, menyimpan kembali makanan yang sudah ia siapkan. Di ruang makan, mertuanya bersuara keras. Lagian ya Fitri, kalau suami pulang kerja jangan disuguhi makanan seadanya. Kamu tuh istri loh, bukan tamu. Fitri menghela napas panjang. Ia tahu nyonya. Rini mendengarnya dari dapur, dan memang sengaja berkata keras. Tapi ia memilih diam. Ia memilih kembali ke kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan memandangi dinding kosong. Malam itu, ia memejamkan mata lebih awal dari biasanya. Tapi pikirannya tetap berkeliaran. Ada lelah yang tak bisa tidur. Ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Beberapa minggu kemudian, desas-desus mulai terdengar dari tetangga. Konon, nyonya. Rini mengatakan bahwa Fitri bukan istri yang pantas untuk Budi. Bahwa rumah tangga mereka tak akan bertahan lama kalau Fitri tetap diam dan tak mau terbuka soal keuangan. Bahkan ada yang berbisik bahwa Fitri punya simpanan uang misterius. Karena kadang bisa membeli barang-barang keperluan rumah tanpa minta ke Budi. Tak ada yang tahu bahwa itu berasal dari hasil tabungannya sejak kuliah dan honor bulanan yang ia hemat. Satu malam, Budi pulang dalam keadaan marah. Ia membanting tas, lalu masuk kamar tanpa bicara. Fitri menyusul, berusaha tenang. Ada apa, Mas? Tanyanya lembut. Kamu ngapain ngasih uang ke adik aku? Dari mana kamu punya uang segitu? Fitri terdiam. Ia tidak menyangka hal itu sampai ke telinga Budi. Beberapa hari lalu, ia memang memberi uang 2 juta rupiah ke adik iparnya, Andika, untuk membayar uang semester kuliah. Tapi ia melakukannya diam-diam agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu uang aku sendiri, Mas. Dari gaji aku dan tabungan pribadi. Kamu bohong dari aku. Kenapa nggak bilang? Apalagi yang kamu tutup-tutupin dari aku? Fitri memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak bohong, Mas. Aku cuma takut kamu salah paham. Aku cuma mau bantu. Adikmu bilang dia malu minta ke ibu. Budi memalingkan wajah. Mulai sekarang, kalau kamu dapat uang atau ngeluarin uang, kasih tahu aku. Jangan ambil keputusan sendiri. Aku kepala rumah tangga, bukan kamu. Fitri menunduk. Ia merasa tercekik, seperti kehilangan ruang bernapas. Ia yang ingin memberi, justru dianggap mencurigakan. Ia yang menjaga agar rumah tetap hidup, justru dianggap menyembunyikan. Hubungan mereka semakin menjauh. Di meja makan, Budi lebih sering diam. Di kamar, ia tidur menghadap tembok. Fitri berusaha mengembalikan suasana, memasak makanan favorit Budi, membersihkan rumah lebih rajin, mengurut pundaknya. Tapi Budi semakin dingin. Suatu malam, setelah salat Isya, Fitri mendekat ke arah Budi yang sedang duduk sambil menggulung sarung. Mas, kamu masih sayang sama aku? Budi tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah jendela, lalu berdiri. Kamu jangan tanya yang aneh-aneh. Aku capek. Fitri tertunduk.
Ia menggenggam erat kedua tangannya di atas paha. Ada air mata yang tak bisa lagi ditahan, tapi ia sembunyikan dalam diam. Hari itu, kepala sekolah mengumumkan bahwa Fitri mendapatkan tawaran beasiswa pelatihan guru di luar kota selama 3 hari. Ia sempat ragu untuk pergi, tapi kepala sekolah memaksa. Kamu pantas dapat ini, Fitri. Kamu guru yang berdedikasi. Fitri akhirnya berangkat. Selama 3 hari, ia merasa hidup kembali. Bertemu banyak guru hebat, mendapat ilmu, dan dihargai. Tapi begitu ia pulang ke rumah, suasana langsung berubah dingin. Nying. Rini menatapnya sinis. Kamu ngapain sih keluar kota? Emang kamu penting banget sampai harus ninggalin rumah? Fitri menjelaskan bahwa itu pelatihan resmi dari sekolah, tapi mertuanya tak peduli. Kalau kamu betah kerja dan ninggalin rumah terus, jangan salahkan kalau nanti suamimu ninggalin kamu. Fitri merasa dunia seperti menghimpitnya. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Bahkan ketika ia berbuat benar pun, tetap disalahkan. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Fitri baru pulang dari sekolah, tubuhnya lelah karena harus lembur mengurus administrasi. Tapi begitu sampai di rumah, ia melihat ada beberapa koper di ruang tamu. Miliknya. Nying. Rini berdiri dengan wajah dingin. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Fitri tertegun. Kenapa, Bu? Kamu perempuan yang gak tahu diri. Ngatur rumah sesukamu. Bawa uang dari luar tapi ngaku-ngaku guru honorer. Kamu bukan istri yang baik. Aku gak mau kamu merusak hidup anakku. Fitri memandang Budi yang berdiri tak jauh dari situ. Mas, kamu tahu ini? Budi tak menjawab. Ia menunduk, seperti anak kecil yang bersalah tapi tak punya keberanian bicara. Fitri mengangguk pelan. Ia memeluk dirinya sendiri. Tak ada lagi tempat baginya di rumah itu. Tapi ia belum siap pergi. Belum siap menyerah. Ia membawa kopernya masuk kembali ke kamar. Di sana, ia duduk lama di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis surat kepada ayahnya. Ayah kandung yang sudah bertahun-tahun tidak ia datangi. Ia tulis dalam diam, dalam luka yang tak terbendung. Aku lelah menjadi wanita yang terus mengalah. Aku tidak ingin kembali karena gagal. Tapi aku merasa perlahan mereka sedang membunuhku dengan perlakuan mereka. Apakah aku masih boleh pulang? Fitri mulai menyimpan semua luka dan keluhnya dalam hati. Sejak hari ia diusir secara halus oleh mertuanya, rumah tak lagi menjadi tempat pulang. Ia tetap bertahan. Bukan karena ingin, tapi karena ia masih berharap. Masih ada sejumput rasa percaya bahwa Budi akan berubah, atau setidaknya bersuara. Namun harapan itu makin hari makin pudar. Fitri mulai menyadari perubahan kecil pada suaminya. Budi kerap pulang lebih malam dari biasanya. Lebih sering bermain ponsel dengan senyum tipis, dan yang paling terasa, tak pernah lagi menyentuhnya seperti dulu. Bahkan ketika Fitri menawarkan untuk memijat punggungnya yang terlihat pegal, Budi hanya menggeleng dingin dan beralasan lelah. Suatu sore ketika Budi sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja makan. Fitri sedang membersihkan lantai tak jauh dari situ. Ia menoleh sejenak, lalu mencoba menahan diri agar tidak tergoda untuk melihat. Tapi pesan yang masuk ternyata dari nama yang tak dikenalnya. Sayang, aku kangen. Besok jadi ketemu, kan? Fitri terpaku. Napasnya tercekat. Ia bukan tipe istri yang cemburuan atau mudah curiga. Tapi pesan itu terlalu jelas. Terlalu mesra untuk sekadar teman kerja. Jantungnya berdegup kencang. Tangan yang tadi memegang kain pel kini gemetar. Ia tidak langsung membuka pesan itu. Ia hanya berdiri lama di depan layar ponsel itu. Hingga akhirnya Budi keluar dari kamar mandi dan melihat Fitri berdiri tak jauh dari ponselnya. Kamu ngapain? Tanyanya curiga. Fitri menoleh pelan. Tadi ponselmu bunyi. Aku cuma kaget aja. Budi melirik ponselnya, lalu cepat-cepat membalik layar dan memasukkannya ke saku. Urus aja pekerjaanmu sendiri. Fitri mengangguk, menahan napas yang rasanya seperti terbakar dalam dada. Hari-hari berikutnya, rasa curiga itu tumbuh seperti duri dalam hati Fitri. Ia mencoba melawan prasangkanya, tapi bukti demi bukti seperti sengaja muncul. Suatu malam saat Budi sudah tertidur, ponselnya kembali bergetar. Fitri mengintip tanpa menyentuh.
Kali ini hanya nama pengirimnya saja yang muncul. Nina tanda ciuman. Fitri menahan tangis. Ia tahu, ini bukan delusi. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa langsung mengonfrontasi. Ia harus tenang, harus mengumpulkan bukti. Ia tak ingin gegabah dan malah disalahkan. Di sekolah, ia mulai sering termenung. Rekan guru mulai menanyakan kondisinya. "Kamu sakit, Fit?" tanya Bu Rani, rekan kerjanya. Fitri hanya tersenyum tipis. "Enggak, cuma kecapean." Ia berbohong. Tapi siapa yang bisa percaya bahwa luka paling besar bukan dari kelelahan fisik, melainkan karena pengkhianatan orang yang dicintai? Suatu akhir pekan, Fitri nekat mengikuti Budi diam-diam. Ia pura-pura tidur saat Budi bilang akan pergi ke toko bangunan. Tapi saat suara motor menjauh, Fitri cepat-cepat ganti baju dan naik ojek. Ia tahu arah toko bangunan, tapi Budi malah berbelok ke arah lain, ke sebuah kafe kecil di pojok kota. Dari kejauhan, Fitri melihat Budi masuk dan duduk bersama seorang wanita berambut panjang yang sudah menunggu. Fitri tidak bisa melihat wajahnya jelas, tapi cara mereka tertawa, cara Budi menyentuh tangan wanita itu di atas meja cukup membuat lututnya lemas. Ia duduk di trotoar, menunduk dalam-dalam, menahan napas yang mulai sesak. Tangannya menggigil, tubuhnya gemetar. Ia ingin masuk dan menampar mereka. Tapi ia tahu, jika ia lakukan itu sekarang, semua akan selesai dan ia belum siap. Setelah 1 jam, Budi keluar dari kafe sambil menggandeng tangan wanita itu. Mereka naik motor bersama. Fitri mencatat plat kendaraan wanita itu. Ia tak bodoh. Ia tahu, ia harus punya bukti sebelum berbicara. Malamnya, ketika Budi pulang, ia berpura-pura seperti biasa. Ia menyajikan teh hangat, menyimpan wajah yang seolah tak tahu apa-apa. Tapi di dalam, hatinya retak. Beberapa hari kemudian, di sekolah, Fitri mencari tahu siapa Nina. Ia meminta tolong adik kelasnya yang bekerja di bagian admin kampus untuk mencocokkan data dari plat kendaraan yang ia catat. Tak lama, ia dapat nama lengkap dan alamat wanita itu. Nina Kartika, seorang karyawan swasta, tinggal di kontrakan tak jauh dari perumahan elit. Fitri mendatangi alamat itu saat akhir pekan. Ia tidak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri di seberang jalan, melihat rumah kecil bercat biru muda itu dari kejauhan. Lalu ia melihat sosok itu keluar, mengenakan rok selutut dan blus putih, rambut panjang terurai. Dan tak lama, Budi datang. Leg. Fitri menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. Air matanya mengalir, tapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia pulang. Dan malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia mulai menulis semuanya di buku harian. Waktu, tempat, siapa yang terlibat. Ia menyimpan semuanya rapi, diam-diam. Sebulan berlalu sejak pengkhianatan itu ia ketahui. Tapi Fitri tetap bertahan di rumah. Ia masih bangun pagi untuk memasak, tetap menyambut suami walau hanya dengan senyum palsu. Di luar, ia terlihat biasa. Tapi dalam hatinya, rencana sudah tersusun rapi. Sampai suatu hari, Budi pulang lebih awal. Ia tampak gelisah, mondar-mandir di ruang tamu. Fitri sedang menyiram bunga di pekarangan, lalu masuk dengan wajah penasaran. "Kamu kenapa, Mas?" Budi tidak langsung menjawab. Ia memandang Fitri, seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu, tiba-tiba ia berkata, "Kita mungkin lebih baik pisah aja, Fit." Fitri membeku di tempat. Ia tidak menyangka akan mendengarnya secepat ini, dari mulut Budi sendiri. "Apa salahku, Mas?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Budi menghela napas, mengusap wajahnya sendiri. "Nggak ada. Aku cuma, kita nggak cocok aja. Kamu terlalu diam, terlalu pendiam. Aku ngerasa rumah ini kosong." Fitri menatapnya lama. Ia ingin tertawa, tapi juga ingin menangis. "Ini kemauanmu sendiri?" tanyanya. Budi ragu, tapi mengangguk. "Iya." Fitri tersenyum pahit. "Atau ini kemauan ibumu? Atau wanita itu?" Budi terkejut. "Wanita apa maksudmu?" Fitri berjalan pelan ke kamar. Ia mengambil map biru dari dalam lemari, lalu kembali ke ruang tamu. Ia letakkan map itu di hadapan Budi. "Buka." Budi membuka map itu. Di dalamnya ada cetakan foto-foto. Dirinya bersama Nina, di kafe,
di depan kontrakan, bahkan saat menggandeng tangan wanita itu. Ada juga fotokopi bukti percakapan dari ponsel yang pernah Fitri tangkap. Budi menelan ludah. Wajahnya pucat. Kamu nyadap aku? Tidak. Aku cuma istri yang tidak mau dipermainkan. Budi tak bicara. Ia menatap kosong ke depan. Fitri melanjutkan, kalau kamu mau cerai, aku siap. Tapi jangan pernah bilang aku istri yang tidak pantas. Karena sejak awal, aku yang berjuang. Aku yang bertahan. Aku yang menjaga harga dirimu, bahkan saat kamu sendiri tidak menjaganya. Budi tertunduk. Tak bisa menjawab. Keesokan harinya, Fitri menerima surat undangan mediasi dari Pengadilan Agama. Penggugat, Nyonya Rini. Fitri membaca surat itu pelan-pelan. Ia menatap nama penggugatnya, lalu tersenyum kecil. Jadi bukan hanya Budi yang mengkhianatinya, tapi ibunya pun ingin mengusirnya secara hukum. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Fitri bukan wanita lemah. Dan mereka belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Fitri duduk mematung di tepi ranjang dengan surat pengadilan di genggamannya. Matanya kosong. Tangannya gemetar. Namanya tertulis jelas sebagai tergugat. Sementara yang mengisi kolom penggugat bukan suaminya. Bukan Budi, tetapi Rini Wulandari, mertuanya sendiri. Darahnya mengalir dingin ke seluruh tubuh. Budi tidak bicara apapun sejak surat itu datang. Ia hanya melirik surat itu sekilas, lalu berlalu ke kamar mandi. Seolah semua ini bukan urusan dia. Seolah ini hanya kesalahan kecil, atau bahkan bukan urusannya. Fitri tahu, ini sudah diatur. Mereka ingin mengusirnya. Secara hukum, secara resmi, tanpa mencoreng citra Budi. Sialnya, mereka mengira Fitri akan diam saja. Fitri bangkit dari tempat tidur, menuju dapur. Ia membuat teh manis hangat seperti biasa. Tapi tidak ada senyum hari itu. Tidak ada sapaan lembut seperti pagi-pagi sebelumnya. Fitri duduk di meja makan menatap dinding. Ingatannya terlempar jauh ke masa lalu. Satu-satunya alasan ia tidak pernah membalas perlakuan buruk mertuanya adalah karena ia masih menghormati Budi. Ia pikir, sebagai istri, ia cukup bersabar. Tapi ketika yang menggugat bukan lagi suami, melainkan mertua, maka itu artinya mereka tidak hanya mengusirnya dari rumah, tetapi juga dari martabat sebagai istri. Siang itu, ia duduk sendiri di musala kecil dalam rumah. Suara azan zuhur memanggil, dan air mata mengalir di pipinya saat sujud. Dalam hati ia bicara dengan Tuhan. Ia memohon kekuatan. Ia memohon keadilan. Tapi bukan untuk balas dendam. Untuk harga dirinya. Malam harinya, Budi baru pulang pukul 10 malam. Wangi parfum wanita yang asing menguar samar dari kemejanya. Fitri tidak bertanya. Ia hanya menyodorkan sepiring nasi goreng hangat seperti biasa. Budi tampak kikuk, tapi tak berkata apa-apa. Saya sudah dapat surat panggilan pengadilan, ucap Fitri pelan tanpa menoleh. Budi diam sejenak, lalu menjawab singkat. Iya. Fitri menatap mata suaminya. Kenapa bukan kamu yang gugat? Budi terlihat canggung. Itu permintaan ibu. Dia yang gak tahan lagi lihat kita terus bertengkar. Fitri tersenyum miris. Bukan karena ibu, kan? Kamu sendiri juga yang ingin aku pergi. Budi tidak menjawab. Fitri melanjutkan dengan suara lebih tenang. Terima kasih sudah memilih jalan ini. Sekarang aku tahu, aku memang tidak pernah jadi bagian dari kalian. Ia berdiri dan masuk kamar. Malam itu, ia mulai menyiapkan sesuatu. Sebuah koper kecil berisi dokumen pribadi, salinan akta nikah, dan satu map khusus yang ia simpan rapi sejak lama. Map merah berisi identitas asli dirinya. Bukan sebagai Fitri, istri dari keluarga biasa. Tapi Fitri Anindya Putri, anak dari keluarga konglomerat pemilik belasan rumah sakit swasta di kota besar. Identitas itu sengaja ia sembunyikan sejak awal menikah dengan Budi. Karena ia ingin tahu, adakah orang yang mencintainya tanpa melihat kekayaannya? Ternyata tidak. Hari mediasi pun tiba. Fitri datang mengenakan gamis hitam sederhana dan jilbab abu-abu. Wajahnya tenang, tak menunjukkan bekas amarah atau kesedihan. Tapi dalam langkahnya, ada keanggunan dan ketegasan yang tidak biasa. Budi sudah datang lebih dulu. Ia duduk di bangku tunggu, bersama ibunya, Bu Rini,
Wanita yang selama ini memperlakukan Fitri seolah ia tidak berharga. Begitu melihat Fitri datang, Bu Rini langsung mendengus, lalu melirik putranya. Itu dia. Perempuan sok suci itu. Hari ini kita usir secara sah. Fitri hanya tersenyum kecil, lalu duduk tak jauh dari mereka. Tak berkata apa-apa. Tapi matanya memandang tajam. Tidak lagi sebagai menantu yang pasrah, melainkan sebagai seseorang yang tahu hak dan harga dirinya. Beberapa menit kemudian, pintu ruang mediasi dibuka. Panitera memanggil nama mereka. Pihak penggugat, Rini Wulandari. Pihak tergugat, Fitri Anindya Putri. Silakan masuk. Seketika langkah Bu Rini terhenti. Apa? Siapa? Anindya? Panitera menatap berkas. Ya, benar. Fitri Anindya Putri. Bu Rini melirik ke arah Fitri dengan alis berkerut. Dia. Anak siapa sebenarnya? Fitri tidak menjawab. Ia hanya melangkah tenang ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, suasana menjadi hening. Mediator, seorang ibu parubaya yang tenang, mempersilakan semua duduk. Ia membuka berkas, membaca gugatan dari Bu Rini, lalu menatap mereka satu persatu. Pihak penggugat menyampaikan bahwa pernikahan anaknya, Budi, dengan saudari Fitri, sudah tidak harmonis, dan sebagai ibu dari Budi, beliau meminta perceraian. Mediator berhenti sejenak. Namun, perlu saya tegaskan, berdasarkan undang-undang perkawinan, yang bisa menggugat cerai adalah suami atau istri, bukan orang tua. Wajah Bu Rini memucat. Tapi saya yang membesarkan Budi. Saya tahu apa yang terbaik buat dia. Menantuku ini tidak cocok. Tidak pernah akur dengan keluarga kami. Fitri menatap mediator. Saya boleh bicara? Silakan. Fitri mengeluarkan map merah dari tas tangannya. Ia letakkan di meja. Saya ingin meluruskan identitas saya yang selama ini tidak saya buka. Saya bukan hanya sekadar istri Budi. Saya juga anak dari pengusaha rumah sakit besar di Jakarta. Nama lengkap saya Fitri Anindya Putri. Selama ini saya memilih hidup sederhana bersama suami saya, karena saya ingin membangun rumah tangga dari nol. Tapi ternyata saya justru dianggap tidak pantas. Bu Rini menegang. Matanya membelalak. Budi menunduk. Tangannya mengepal. Mediator membuka berkas itu. Melihat salinan kartu keluarga, identitas, bahkan surat kepemilikan aset atas nama Fitri. Apakah benar ini identitas Anda? Tanya mediator. Benar, Bu. Dan saya bisa buktikan semuanya. Suasana ruangan mendadak dingin. Bu Rini tampak syok, seolah dunia runtuh di hadapannya. Kamu anak dari Hartono Anindya? Bisiknya nyaris tak terdengar. Fitri hanya menatapnya, datar. Ya, tapi saya tidak pernah pamer. Karena saya pikir, yang terpenting bukan harta, tapi hati. Sayangnya, kalian semua terlalu sibuk mengusirku sampai lupa siapa yang kalian usir. Setelah sesi mediasi pertama selesai, Fitri berjalan keluar ruangan. Di belakangnya, Bu Rini terduduk lemas di kursi. Budi hanya diam, tak berani menatap istrinya sendiri. Semua kenyataan hari itu menjadi tamparan keras bagi mereka. Tapi Fitri tidak menang. Ia hanya membuktikan bahwa ia bukan perempuan sembarangan yang bisa digugat sesuka hati. Dan cerita belum selesai. Masih ada sidang berikutnya. Masih ada harga diri yang belum dibayar lunas. Langit mendung menyelimuti pagi itu, seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari pecahnya seluruh kepalsuan yang selama ini ditutupi. Fitri berjalan keluar dari mobil taksi yang membawanya ke gedung pengadilan agama. Tak ada yang mengantar. Tak ada keluarga. Ia sendiri. Tapi dalam hatinya, ia tidak merasa sendiri. Ia tahu Tuhan sedang bersamanya. Sidang pertama ini adalah awal dari semua. Surat gugatan sudah jelas. Mediator pun sudah menyampaikan bahwa gugatan dari pihak mertua secara hukum tidak sah. Tapi karena pihak Budi akhirnya mengajukan gugatan resmi atas desakan ibunya, maka sidang tetap berjalan. Fitri menarik napas dalam-dalam. Mengenakan gamis krem polos dan kerudung hitam, ia tampak sederhana namun berwibawa. Tak ada riasan tebal di wajahnya. Hanya alis yang sedikit dirapikan dan bibir yang tampak kering karena gugup. Tapi matanya tajam. Penuh keberanian yang tidak dimiliki banyak perempuan lain yang sedang dalam posisi serupa.
Budi dan ibunya sudah duduk di kursi tunggu penggugat. Wajah Bu Rini terlihat pucat. Sejak tahu identitas asli Fitri, ia tak lagi semenyeringai dulu. Tapi entah karena gengsi, atau karena sudah telanjur membusuk di hati, ia tetap hadir, tetap ikut mendampingi anaknya. Fitri masuk ruang sidang tanpa memandang mereka. Hakim sudah duduk di tempatnya, mengenakan toga hitam dan kacamata baca yang sesekali diturunkan ke ujung hidung. Dua panitera duduk di sisi kanan dan kiri, tangan sibuk membuka berkas-berkas perkara. Sidang perkara nomor 1403 PDTG 2025 PAJ, ucap panitera. Penggugat, Budi Santosa. Tergugat, Fitri Anindya Putri. Fitri menegakkan punggungnya. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. Sidang pertama ini akan mendengarkan keterangan awal dari kedua belah pihak, ucap hakim. Kami akan mencatat hal-hal yang relevan untuk menjadi dasar mediasi kedua, sebelum masuk ke tahap pembuktian dan keputusan akhir. Hakim menatap ke arah Budi. Saudara penggugat, silakan sampaikan alasan gugatan. Budi menarik napas. Ia tampak ragu. Lalu matanya melirik ibunya yang duduk di barisan belakang. Bu Rini memberi kode. Seperti biasa, seolah masih mengontrol hidup putranya. Saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan istri saya, ucap Budi akhirnya. Kami sering bertengkar. Komunikasi kami memburuk. Saya merasa tidak bahagia. Fitri hanya menatap ke depan, tidak bergeming. Hakim mencatat. Lalu menatap Fitri. Tanggapan saudari tergugat. Fitri tersenyum samar. Saya tidak menyangkal bahwa rumah tangga kami sedang bermasalah. Tapi saya menolak jika dikatakan penyebab utamanya adalah saya. Suami saya sudah tidak lagi pulang tepat waktu. Sering mengabaikan saya, bahkan saat saya sakit saya ditinggalkan begitu saja. Hakim mengangguk pelan. Apakah saudari pernah mendapatkan perlakuan kekerasan? Tanya hakim lagi. Fitri menatap Budi sejenak, lalu menjawab, tidak secara fisik, tapi secara mental dan emosional, saya merasa dilukai. Bukan hanya oleh suami saya, tapi oleh mertuanya juga. Wajah Bu Rini berubah merah. Ia hendak berdiri, namun hakim segera berkata, Ibu tidak diperkenankan bicara jika bukan bagian dari pihak yang bersengketa. Silakan tenang. Sidang berlanjut dengan pemaparan kronologis pernikahan mereka. Fitri menceritakan dari awal, bagaimana ia bertemu Budi, bagaimana ia memutuskan meninggalkan segala kemewahan hidupnya untuk tinggal di rumah kecil bersama suami yang ia cintai, bagaimana ia sabar dengan perlakuan mertuanya yang semena-mena. Bahkan saya pernah dilarang makan di meja makan yang sama, ucap Fitri, suaranya tetap tenang. Saya dianggap tidak cukup baik untuk anak mereka. Padahal saya tidak pernah sekalipun membawa embel-embel kekayaan saya ke dalam rumah tangga. Hakim mengernyit. Saudari benar-benar tidak pernah memberitahu siapa orang tua Anda kepada suami Anda. Fitri mengangguk. Tidak, Yang Mulia. Karena saya ingin tahu, adakah cinta yang murni tanpa campur tangan harta? Ternyata saya salah. Semua yang duduk di ruang sidang terdiam. Suara detik jam di dinding terdengar nyaring. Suara helaan napas panjang dari kursi belakang pun tak bisa ditahan. Bu Rini tertegun. Ia menatap menantunya dengan pandangan yang mulai goyah. Hakim mengangguk. Ia menutup berkas. Baik. Karena ini sidang pertama, maka kami akan memberikan waktu 2 minggu untuk tahap mediasi kedua. Setelah itu, jika tidak ada kesepakatan, sidang akan lanjut ke tahap pembuktian. Sidang ditutup. Fitri berdiri, membungkuk hormat kepada majelis hakim, lalu berjalan keluar. Di luar ruang sidang, Bu Rini akhirnya berdiri mendekatinya. Wajahnya seperti menyimpan ketakutan. Bukan karena ancaman, tapi karena rasa malu. Kamu kenapa baru sekarang bilang? Gumamnya. Fitri menatap wanita itu. Apa bedanya, Bu? Kalau saya bilang dari awal, apa Ibu akan menyambut saya dengan hangat? Saya yakin tidak. Bu Rini membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak punya jawaban. Dulu saya diam karena saya masih berharap bisa diterima sebagai manusia biasa, lanjut Fitri. Tapi sekarang saya bicara, karena saya tidak mau dihina lebih jauh. Budi datang menyusul. Fit, aku. Fitri menoleh. Aku akan ikut sidang sampai akhir. Aku ingin semuanya selesai secara sah dan terhormat. Tapi setelah itu,
Jangan pernah lagi menyebutku sebagai istrimu. Budi tercekat. Fitri melangkah pergi. Di belakangnya, dua sosok itu berdiri diam. Dunia mereka yang dulu tampak begitu tinggi, perlahan mulai runtuh karena satu hal yang tak mereka miliki, ketulusan. Dan ini baru permulaan. 2 minggu sejak sidang pertama berlalu dalam sunyi yang mencekam. Tak ada telepon dari Budi. Tak ada permintaan mediasi dari Bu Rini. Semuanya diam. Tapi Fitri tahu, di balik diam itu pasti ada kerusakan yang mulai merayap dari dalam. Hatinya pun tak bergejolak seperti dulu. Ia sudah pasrah. Tapi bukan pasrah karena kalah. Ini adalah pasrah dari seorang wanita yang telah menguatkan diri untuk tak lagi menggantungkan harga dirinya pada seorang lelaki yang bahkan tak mampu berdiri sendiri. Pagi itu, Fitri duduk di beranda rumah kontrakan kecil yang sudah hampir sebulan ini ia tempati. Rumah peninggalan almarhumah ibu asuhnya yang dulu sering ia kunjungi di masa kuliah. Di tangan kirinya ada berkas-berkas penting yang sudah ia siapkan. Bukti percakapan, print email dari keluarga Budi yang menghinanya, bukti pengiriman uang dari rekening pribadi ke rekening rumah tangga mereka, dan surat waris dari orang tuanya yang menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ia sudah siap. Tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Sidang kedua pun dimulai. Kali ini pengadilan mulai masuk ke tahap pembuktian. Majelis hakim duduk di tempatnya. Suasana ruang sidang lebih tegang dibanding sebelumnya. Terlihat beberapa orang duduk di kursi pengunjung. Ternyata, kabar tentang sidang itu diam-diam mulai tersebar. Apalagi setelah seseorang dari lingkungan kerja Budi tahu bahwa Fitri bukanlah sosok biasa. Saudara Budi, dalam gugatan Anda disebutkan bahwa rumah tangga tidak harmonis karena tergugat tidak mampu menjalankan peran sebagai istri. Tolong dijelaskan bentuk ketidakharmonisan yang Anda maksud. Tanya hakim. Budi menarik napas. Ia seperti mencari-cari kalimat yang bisa membuatnya terlihat benar. Tapi semua kata terasa kosong. Dia sering bersikap dingin. Yang mulia, ucapnya pelan. Kurang komunikasi. Kami seperti dua orang asing di rumah. Hakim menatap Fitri. Tanggapan tergugat. Fitri membuka map coklatnya. Ia berdiri, maju ke meja depan, dan menyerahkan berkas bukti. Yang mulia, ini adalah bukti percakapan saya dengan suami saya selama 6 bulan terakhir. Dapat dilihat siapa yang lebih sering mengawali percakapan. Dan ini adalah bukti pengiriman uang dari rekening pribadi saya ke rekening suami saya untuk membayar cicilan rumah, kebutuhan bulanan, bahkan biaya servis mobil yang dipakai suami saya sendiri. Hakim menerima berkas itu, mempelajarinya. Wajahnya sedikit berubah saat melihat jumlah nominalnya. Apakah saudari bekerja? Saya memiliki beberapa saham dan usaha warisan dari orang tua saya. Selama ini saya tidak memberitahukan hal itu karena saya ingin membina rumah tangga dalam kesederhanaan, tanpa membawa-bawa latar belakang saya. Suara berbisik-bisik mulai terdengar di ruang sidang. Fitri melanjutkan. Saya juga punya surat ini, Yang Mulia, katanya, sambil mengangkat amplop besar. Ini adalah surat resmi dari notaris yang menyatakan bahwa saya adalah anak dari pasangan almarhum Hartono dan Indriani, pemilik jaringan rumah sakit dan sekolah swasta di Jawa Tengah. Semua ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menunjukkan bahwa saya tidak menikah karena ingin numpang hidup atau ingin menguras kekayaan keluarga suami saya. Bu Rini tampak syok. Wajahnya memucat, seperti baru sadar bahwa semua ini nyata, bukan mimpi. Ia menunduk, bahkan mulai gelisah di bangkunya. Hakim menatap tajam ke arah Budi. Jadi, saudara Budi, apa benar selama ini tergugat adalah tulang punggung keuangan dalam rumah tangga kalian? Budi tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Apakah saudara pernah tahu bahwa istri Anda adalah anak konglomerat? Budi menggeleng, pelan. Wajahnya malu. Fitri menatapnya tanpa benci. Ia hanya ingin keadilan bicara, bukan ego atau emosi. Hakim meletakkan berkas itu. Lalu, siapa yang menyarankan Anda untuk menggugat cerai istri Anda? Tanya Hakim. Budi tampak ragu. Ia melirik ke belakang, ke arah Bu Rini. Hakim mengangkat alis. Ibu dari saudara? Budi akhirnya mengangguk pelan. Ruang sidang gempar. Suara bisik-bisik berubah menjadi gelombang kegelisahan. Hakim memukul palu. Tenang. Fitri tetap berdiri. Ia menarik napas. Yang mulia, saya ingin menambahkan satu hal. Saya tidak keberatan jika digugat cerai. Tapi saya mohon,
Beri saya ruang untuk membersihkan nama saya. Saya ingin keluar dari pernikahan ini dengan kepala tegak, bukan sebagai perempuan yang difitnah tak becus jadi istri. Hakim menatapnya lama. Kami akan mempertimbangkan semua fakta ini. Sidang ditunda 2 minggu untuk pembacaan keputusan. Palu diketuk. Fitri melangkah keluar dari ruang sidang. Tapi kali ini bukan dengan rasa hancur atau terluka. Ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Di luar, seseorang memanggil namanya. Fitri. Ia menoleh. Ternyata salah satu sahabat lamanya semasa SMA, Rika, muncul dari kerumunan. Aku lihat berita tentang sidangmu dari grup alumni, ucap Rika sambil memeluknya. Kamu kuat banget. Ya. Fitri tersenyum tipis. Aku harus kuat. Kalau bukan aku yang jaga diriku, siapa lagi? Bu Rini berdiri di dekat mobilnya. Ia menatap Fitri dari jauh, mata yang dulu penuh kesombongan kini seperti minta pengampunan. Tapi Fitri tak mendekat. Bukan karena dendam. Ia hanya sudah terlalu letih berharap ada kebaikan dari orang yang sejak awal tak pernah menyukainya. Fitri melangkah pergi. Hari itu langit masih mendung. Tapi kali ini, awan gelap itu terasa seperti pertanda bahwa hujan sebentar lagi turun. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Dan setelah hujan reda, ia akan memulai hidup barunya. Tapi tidak sebelum semuanya benar-benar selesai. Hari itu datang seperti takdir yang tak bisa dihindari. Hari pembacaan putusan sidang perceraian antara Fitri dan Budi. Tidak ada drama pagi. Tidak ada tangisan. Hanya ketenangan yang luar biasa dari dalam hati Fitri. Ia bangun pagi, mengenakan gamis hitam bermotif batik halus di bagian bawah, rambut tertutup rapi oleh kerudung abu tua, dan wajah tanpa riasan berat. Ia hanya ingin terlihat seperti dirinya sendiri. Perempuan yang dulu datang dengan niat tulus, dan kini akan pulang membawa harga diri. Gedung pengadilan tampak lebih ramai dari biasanya. Entah siapa yang menyebarkan berita itu, tapi beberapa wartawan lokal terlihat berdiri di luar gerbang, membawa kamera dan perekam suara. Mereka tidak berani mendekat langsung, hanya mengamati dari kejauhan. Fitri masuk ruang sidang dengan langkah pasti. Budi sudah duduk di tempatnya. Ia tampak lebih kurus dari sebelumnya. Matanya sayu. Di sisi belakang, Bu Rini mengenakan pakaian rapi seperti biasa, tapi jelas terlihat dari cara duduknya bahwa ia tidak setenang dulu. Matanya merah. Mungkin karena menangis. Mungkin karena menyesal. Tapi Fitri sudah tidak peduli. Hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri, lalu duduk kembali setelah hakim duduk dan membuka berkas tebal berwarna biru. Perkara nomor 1403, PDT-G 2025, PAJ. Gugatan cerai dari penggugat Budi Santosa terhadap tergugat Fitri Anindya Putri. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti tertulis dan non-tertulis, serta mempertimbangkan asas keadilan dan ketertiban rumah tangga, maka majelis hakim telah mengambil keputusan. Fitri menatap lurus ke depan. Hatinya tidak berdebar. Ia sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Pertama, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan cerai ini sah secara hukum dan dikabulkan. Kedua, hak pemilikan rumah tangga, mobil, dan seluruh aset yang terbukti dibeli dengan dana pribadi tergugat, dikembalikan sepenuhnya kepada tergugat. Ruangan mulai bergemuruh. Ketiga, saudara penggugat diwajibkan membayar kompensasi moral dan finansial sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas pencemaran nama baik tergugat, berdasarkan bukti hinaan tertulis dan pengabaian tanggung jawab suami selama masa pernikahan. Fitri tetap diam. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menunduk pelan sebagai bentuk penerimaan. Sidang selesai. Palu diketuk. Semua berdiri. Fitri mengambil mapnya dan berjalan keluar. Tapi baru sampai di lorong, sebuah tangan menarik lengan bajunya pelan. Ia menoleh. Bu Rini berdiri di sana. Wajahnya jauh dari angkuh. Matanya bengkak. Napasnya tidak teratur. Fitri, maafkan ibu. Fitri tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah wanita yang selama ini menganggapnya sampah, hanya karena ia memilih hidup sederhana. Kenapa minta maaf sekarang, Bu? Suaranya pelan. Setelah semuanya hancur? Aku. Ibu tidak tahu. Ibu kira kamu perempuan biasa yang hanya cari untung dari anak ibu. Fitri tersenyum kecil. Kalau saya memang perempuan biasa,
Apakah itu berarti saya pantas diperlakukan tidak manusiawi, Bu? Bu Rini menggigit bibir. Ia tak mampu berkata-kata. Saya memang tidak akan membalas apapun, Bu. Tapi saya juga tidak akan kembali ke kehidupan yang sudah menyakiti saya. Budi datang menyusul. Fitri, tunggu. Fitri menoleh. Apa lagi yang mau kamu katakan, Budi? Aku menyesal. Kamu menyesal karena aku anak orang kaya? Atau karena kamu benar-benar sadar sudah menghancurkan wanita yang mencintaimu tanpa syarat? Budi terdiam. Tak bisa menjawab. Fitri melangkah pergi. Di luar, udara terasa segar. Angin meniup pelan jilbabnya, seolah mengusap luka yang sempat tergores dalam. Wartawan mulai mendekat, bertanya-tanya siapa sebenarnya Fitri. Tapi ia hanya tersenyum dan terus berjalan, meninggalkan semua itu. Hidupnya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Ia sudah menunggu terlalu lama untuk dicintai, dihargai, dan dihormati oleh orang yang salah. Kini, saat dunia mulai membuka mata terhadap siapa dirinya yang sesungguhnya, ia tahu satu hal. Harga dirinya tidak akan pernah lagi ditentukan oleh siapapun. Bukan oleh suami. Bukan oleh mertua. Dan bukan oleh masa lalu. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak palu hakim diketuk dan segala yang pernah dianggap sebagai rumah runtuh dalam sekejap. Tapi anehnya, setelah badai reda, Fitri merasa dirinya jauh lebih hidup. Bukan karena kemenangan di meja hijau, tapi karena keikhlasan untuk tidak kembali ke masa lalu yang kelam. Setiap pagi ia bangun di kamar kontrakan sederhana yang dulu tampak asing, tapi kini menjadi ruang paling nyaman. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi cibiran mertua, tak ada lagi air mata yang dibendung tiap malam. Ia menata hidupnya dari bawah, bukan karena ia tak mampu membeli kemewahan, tapi karena ia ingin membangun segalanya dari nilai, bukan dari uang, bukan dari status, tapi dari kepercayaan diri dan keteguhan hati. Suatu hari, ia membuka kembali laptop lamanya. Dalam salah satu folder yang sudah lama ia abaikan, ada draft rencana bisnis kafe yang dulu ia susun bersama teman kuliahnya. Sebuah ide kecil yang terhenti karena pernikahan. Karena kewajiban menjadi istri baik yang selalu mengalah. Kini, ia membukanya kembali. Mata Fitri berbinar. Ia menghubungi Rika, sahabat lamanya. Rika, kamu masih tertarik bikin kafe dengan konsep buku dan kopi? Fitri? Astaga, kamu serius? Kamu masih ingat ide itu? Fitri tertawa. Aku ingat semuanya. Bahkan tagline yang kamu buat juga. Di antara buku dan cangkir kopi, hidup jadi lebih jujur. Rika tertawa di seberang sana. Ya Tuhan, kamu serius? Serius. Kita mulai dari kecil dulu. Aku sudah punya lokasi di pinggir kota. Tempatnya tenang, cocok buat healing dan baca. 2 minggu kemudian, Fitri dan Rika mulai merenovasi sebuah bangunan kecil bekas rumah tinggal di pinggiran kota. Mereka membersihkan cat lama, mengganti jendela dengan kaca besar, menyusun rak buku, dan mendesain sudut kecil untuk pemusik akustik tampil setiap Sabtu malam. Nama kafenya, Langit Fitri. Nama itu sederhana, tapi penuh makna. Langit adalah simbol luasnya harapan. Dan Fitri adalah kembali ke kesucian. Setelah semua luka dan pengkhianatan, ia ingin kembali ke dirinya yang dulu. Perempuan yang penuh mimpi dan keyakinan. Bisnis itu berkembang cepat. Orang-orang datang bukan hanya untuk ngopi, tapi untuk membaca, berdiskusi, bahkan sekadar duduk tenang tanpa tekanan dunia luar. Fitri menjadi wajah dari kafe itu. Ramah, tegas, dan menginspirasi. Suatu malam, seorang ibu muda datang sambil menangis. Ia duduk di sudut kafe dan membuka buku, tapi tak mampu membaca. Fitri menghampirinya, duduk diam di hadapannya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Fitri pelan. Ibu itu menggeleng. "Aku baru ditalak suami, Mbak. Setelah aku sakit dan gak bisa kerja, dia selingkuh sama adik iparku sendiri." Fitri tidak kaget. Dunia ini memang menyimpan luka dari berbagai sisi. Tapi ia hanya menggenggam tangan ibu muda itu dan berkata, "Aku pernah berada di tempatmu. Tapi percayalah, hidup tidak selesai hanya karena seseorang memilih meninggalkanmu." Ibu muda itu menangis lebih kencang. Tapi tangisannya perlahan berubah menjadi pelukan erat. Di malam itu, Fitri sadar, keberadaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Ia ada untuk menguatkan mereka yang terluka seperti dirinya dulu. Kabar tentang dirinya yang kini sukses membuka kafe tersebar, hingga ke telinga keluarga Budi. Mereka mendengar bahwa Fitri bukan hanya bertahan, tapi justru bersinar. Budi datang diam-diam, suatu sore, berdiri di balik kaca kafe, memperhatikan Fitri yang sedang menyusun buku. Ia tak masuk, hanya berdiri, dan akhirnya pergi dengan kepala tertunduk. Mungkin malu. Mungkin menyesal. Fitri tahu, tapi ia tidak mengejarnya. Hidup bukan tentang membalas dendam, tapi tentang melangkah lebih jauh agar yang menyakitimu hanya bisa melihat punggungmu dari kejauhan. Pada ulang tahunnya yang ke-30, kafe kecil itu menggelar acara khusus. Ada pembacaan puisi, musik akustik, dan sesi cerita dari para perempuan tangguh. Fitri duduk di kursi paling depan, bersama Rika dan timnya. Di hadapannya berdiri seorang ibu muda yang pernah ia temui di malam hujan dulu. Malam itu, saya hampir menyerah. Tapi saya bertemu Mbak Fitri. Sekarang, saya sudah mulai usaha kecil di rumah dan saya percaya, luka bukan alasan untuk berhenti. Justru luka yang membentuk saya hari ini. Fitri menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia cegah. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena syukur yang tak terbendung. Ia telah melalui badai, dan kini, ia menjadi pelabuhan bagi banyak perempuan yang hampir tenggelam dalam derita. Bukan cerita cinta yang membuatnya kuat, tapi pengkhianatan, penolakan, dan luka yang akhirnya menjadi jembatan menuju keberanian. Kini, ia tahu, menjadi perempuan tidak berarti harus selalu menangis dan mengalah. Tapi belajar untuk memilih mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang harus dilepaskan tanpa penyesalan. Dan Fitri telah melepaskan semua itu. Kini ia tidak hanya menjadi perempuan yang disakiti, tapi perempuan yang memilih sembuh dan melangkah sendiri, tanpa menoleh ke belakang lagi.